Salam semua para tetua, jumpa lagi bersama Mimin, di channel Alurmu. Semoga para pendengar Alurmu selalu senantiasa dinaungi kebahagiaan, kesehatan, serta rejeki yang cukup. Oke, Mimin langsung lanjut ceritanya. Selamat mendengarkan, dan hidupkan imajinasi para tetua. Cerita pun dimulai. Huyan Lan mengangguk-anggukan kepalanya, sambil menatap kelima sosok berjubah emas yang berada 10 meter dari tempat mereka berada. Penjelasan Murong Wende semakin menambah pengetahuan Mia tentang wilayah selatan tersebut. Shen Luo, Shen Wang dan Shen Chun adalah 3 burung langit. Tidak heran awalnya mereka berada dalam satu wilayah, berbeda dengan Shen Sang Naga Langit dan Shen Xia Sang Kilin Langit. Mereka berdua pasti tidak akan mau berada di bawah dominasi kekuatan lainnya, ucap Huyan Lan. Benar saudara, dari awal mereka memang sudah memiliki kekuatan yang terpisah. Pada saat mereka sedang berbincang-bincang, tiba-tiba mereka kembali melihat kilatan cahaya bergerak mendekati tempat itu. Oh tidak, itu pasti saudara Wang Ba, ucap Murong Sipeng dengan panik. Saudara tenanglah, Yin Gan menenangkan. Dan benar saja, tiba-tiba Yulin Sa, Mai Chao, Mao Bing, Mao Tang dan Murong Wang Ba mendarat, muncul di hadapan pasukan elang emas Kekaisaran Shen Wang yang sedang beristirahat di tempat itu. Kalian, ucap pemimpin pasukan, menatap Yulin Sa dan rombongannya dengan penuh selidik. Jenderal, aku Zengin Yulin Sa bersama saudaraku, Zengin Chao, Zengin Bing, Zengin Tang, dan Zengin Wang Ba, ingin ikut beristirahat di tempat ini, apakah boleh? Sambil menangkupkan tangannya dengan hormat, Shen Zengin. Kelima sosok saling berpandangan, menatap satu sama lainnya, lalu menatap Yulin Sa dengan serius. Tuan-tuan, jujur saja kami tidak pernah mendengar nama Shen Zengin, apakah tuan bisa menjelaskan? Tanya sang jenderal dengan serius. Tentu saja. Tuan kami klan Shen Zengin adalah klan kecil yang berasal dari gerbang es hitam, dan kami sendiri berada di bawah perlindungan klan Shen Guoxiyin, jawab Yulin Sa sambil menunjukkan lencana emas klan, membuat mereka kembali saling berpandangan. Apakah maksud tuan, gerbang es hitam wilayah kuno utara? Benar jenderal, jawab Yulin Sa dengan tenang, membuat kelima sosok berjubah emas itu terdiam. Jenderal, aku tidak pernah mendengar nama itu, aku khawatir mereka ini adalah penyusup, apa yang harus kita lakukan? Tanya sang komandan berbicara melalui telepati dengan serius. Tapi mereka terlihat jujur dan tulus. Jenderal, jangan tertipu, bukankah penyusup selalu bersikap seperti ini? Sang jenderal terdiam cukup lama, hingga akhirnya kembali berbicara. Tuan, apakah kalian dapat membuktikan diri? Maksud tuan, tanya Yulin Sa dengan serius. Jika tuan-tuan memang berasal dari wilayah gerbang es hitam, mohon tuan jelaskan keberadaan wilayah itu dengan seksama. Yulin Sa tersenyum dengan tenang, lalu menatap rombongan. Apakah ada yang ingin menjelaskan? Saudara, biar aku saja, jawab Mai Chao. Baik, ucap Yulin Sa. Jenderal, pembicaraan ini terlalu tegang. Akan lebih baik jika kita duduk sambil menikmati arak, ucapnya sambil mengeluarkan meja, kursi dan peralatan lainnya dari dalam cincin penyimpanannya. Setelah menyiapkan tempat itu, Mai Chao lalu mengeluarkan arak rumput kristal dan membawa sang jenderal dan rombongannya duduk bersama. Jenderal, mari kita bertukar pandangan, silakan jenderal bertanya tentang apa saja mengenai wilayah gerbang es hitam, ucapnya dengan ramah. Sikap Mai Chao itu membuat sang jenderal bersama rombongannya semakin berhati-hati. Jenderal, kami adalah pedagang, tentu saja kami memiliki hal-hal sederhana ini. Dan salah satu barang yang kami jual adalah arak rumput kristal ini, mari jenderal, cicipi. Sambil menuangkan arak pada gelas dan menyodorkannya. Jenderal, ini ucap komandan pasukan yang berada di sisinya dengan ragu. Komandan tenanglah. Ini adalah arak numput kristal yang diracik oleh patriark klan kami dengan buah-buahan abadi dan kelopak bunga teratai merah,
jadi tidak ada racun di dalamnya, bahkan ini adalah obat racun yang paling dicari, ucap Ma Yichao menjelaskan, membuat sang jenderal menjadi tertarik. Jenderal, biar aku saja, ucap sang komandan menghentikan sang jenderal yang ingin mencoba minuman tersebut. Mohon komandan menikmatinya dengan perlahan, ucap Yulinsa sambil menyesap minumannya dengan santai. Sang komandan lalu meraih minumannya, lalu ikut menyesap minumannya dengan perlahan, seketika matanya menjadi terang. Komandan, ada apa? Tanya sang jenderal saat melihat bawahannya tersebut membelalakkan matanya. Jenderal, ini adalah minuman terbaik yang pernah ada, ucapnya dengan serius. Benarkah? Sambil meraih minumannya lalu menyesapnya dengan perlahan. Benar, ini adalah minuman terbaik yang pernah aku nikmati. Sambil mempersilakan ketiga bawahannya menikmati minumannya. Jenderal, Patriark menyebut minuman ini adalah arak abadi, dan ini adalah minuman termahal yang kami miliki, ucap Ma Yichao menjelaskan. Benarkah? Sambil menikmati minumannya dengan perlahan. Benar, per gelas kecilnya kami hargai 7 juta kristal jiwa abadi, ucap Ma Yichao membuat sang jenderal dan rombongan hampir menyemburkan minuman dari mulutnya. Apa? 7 juta? Dengan wajah serius. Benar komandan, arak abadi ini terdiri dari rumput kristal yang langka, lalu ada 3 jenis buah abadi yang tidak perlu aku sebutkan satu persatu, lalu yang paling penting adalah kelopak bunga teratai merah. Arak abadi ini jika diberikan pada mereka yang berada di tingkat Dewa Bumi, dapat menaikkan tingkat kultivasi mereka langsung ke tingkat semi-abadi tingkat dasar, tapi jenderal tenang saja, minuman ini gratis, ucap Ma Yichao sambil menuangkan minuman, mengisi gelas mereka yang telah kosong. Tuan Zhenyin Chao benar, selain minuman ini begitu nikmat, aku juga dapat merasakan kekuatan spiritual yang ada di dalamnya yang langsung mempengaruhi kekuatanku. Bahkan pengaruh racun yang selama ini membuatku selalu kelelahan secara perlahan menghilang, ucap sang jenderal dengan jujur. Jenderal, terima kasih penilaiannya. Pujian Anda adalah bukti bahwa minuman ini adalah minuman yang berkualitas baik. Mari kita kembali ke pembicaraan awal kita, ucap Ma Yichao dengan serius. Baik Tuan. Jenderal, gerbang es hitam adalah wilayah kuno es utara. Di wilayah tersebut ada 3 kekuatan utama, yaitu Shen Guoshi Yin yang saat ini dipimpin oleh Shen Guoshi Yin Xie yang merupakan leluhur ketiga klan Yin. Menggantikan Patriark Shen Guoshi Yin Yin Kuan dengan Tetua Agung Shen Guoshi Yin Xiolong, lalu kekuatan kedua adalah klan Jin, dengan pemimpin utama Shen Guoshi Jin Kong dengan Tetua Agung Shen Guoshi Jin Dao Jie, dan kekuatan ketiga adalah Shen Guoshi Si dengan Patriark Shen Guoshi Si Tong dengan Tetua Agung Shen Guoshi Si Tuo Leng, dan semua pemimpin utama inilah adalah para abadi kuno. Selain itu ada 9 klan besar lainnya, ucap Ma Yichao menjelaskan wilayah tersebut dengan detail, membuat sang jenderal dengan keempat bawahannya serta Murong Wangba ikut ternganga. Jenderal, dengan kekuatan kalian, aku harap kalian jangan pernah memasuki kawasan itu, apalagi memasuki wilayah hutan gelap, ucap Mao Bing dengan serius membuyarkan lamunan mereka. Jika demikian, apa tujuan tuan-tuan datang ke wilayah selatan? Tanya sang jenderal. Kami adalah pedagang, dan kami ingin membuka usaha di tempat ini dan memulai hidup baru, jawab Yulinsa, membuat kelima sosok itu tiba-tiba menunjukkan wajahnya yang serius. Itu artinya kalian meninggalkan wilayah kuno utara. Benar jenderal, apakah itu artinya kalian ini pelarian? Menatap Yulinsa dan rombongannya dengan serius. Yulinsa menggelengkan kepalanya. Jenderal, kami ini adalah pedagang, kami selalu mengadu keberuntungan dengan membuka usaha di mana saja. Tidak ada yang namanya pelarian, ataupun yang sejenisnya, karena kami tidak ingin merusak reputasi kami dengan hal-hal buruk seperti itu. Bagi kami, hal-hal seperti itu adalah tabu, karena selain mendatangkan masalah untuk kami, hal itu juga akan mendatangkan masalah bagi orang lain, dan kami tidak ingin hal itu, ucap Yulinsa dengan serius, membuat sang jenderal langsung terdiam. Jika demikian, mengapa Tuan datang ke wilayah kami, mengapa tidak ke wilayah lainnya? Tanya sang komandan. Komandan,
hal pertama yang kami perlukan sebagai pedagang adalah suasana, yaitu tempat yang aman dan nyaman. Bagi kami, Kekaisaran Shenhuang adalah satu-satunya tempat yang memenuhi syarat itu. Kedua, peluang, memang itu sangat penting, tapi kami juga tidak perlu hal yang muluk-muluk, karena kami dapat mengatasi masalah itu dengan kualitas barang yang akan kami jual, jawab Yulin Sa. Sepertinya kalian sudah melakukan penyelidikan di wilayah kami, ucap salah satu komandan lainnya dengan serius. Bisa dikatakan demikian, namun perlu kami jelaskan, sebelumnya kami telah memasuki wilayah Kekaisaran Shenluo, namun kami tidak menemukan kenyamanan, apalagi ketenangan. Dominasi pasukan Phoenix Emas membuat kami tidak ingin berlama-lama di wilayah Kekaisaran tersebut, jawab Mao Tang menjelaskan. Kekaisaran Shenhuang sudah memiliki apapun yang mereka butuhkan, dan kami akan mencari tempat yang membutuhkan keberadaan kami, ucap Mao Tang. Seandainya kami di Kekaisaran Shenhuang, maka kami akan mencari tempat baru, artinya. Jenderal, keberadaan kami sebagai klan kecil di wilayah Gerbang Es Hitam tidak begitu mendapatkan tempat, karena ada banyak klan lainnya yang lebih kuat dari kami. Klan kecil seperti kami tentu saja mengalah, karena yang terpenting dalam berdagang adalah menjalankan bisnis dengan tenang dan aman. Mao Bing menambahkan, membuat sang jenderal dan rombongan terdiam. Jenderal, bagaimana? Tanya sang komandan, berbicara melalui telepati. Sepertinya aku sangat tertarik, karena bagaimanapun juga kita sangat perlu sumber daya yang mereka jual. Jika mereka bisa membuat minuman yang enak dan luar biasa ini, itu artinya mereka memiliki seorang alkemis hebat. Jika mereka bisa memberikan kontribusi pada kekuatan kekaisaran, bukankah itu lebih baik? Tapi jenderal, bagaimana jika mereka ini adalah penyusup yang menyamar seperti yang sudah-sudah? Tenanglah, kita akan menempatkan pengawasan pada mereka. Sambil menatap Yulin Sa dengan serius. Tuan Zengin Chao, selain menjual sumber daya, apakah kalian juga menjual senjata? Tentu saja, apakah jenderal ingin memeriksa? Sambil mengeluarkan 3 bilah pedang emas, 3 pisau, 3 tombak emas yang merupakan senjata mantra tingkat tinggi, yang langsung membuat jenderal tersebut ternganga. Tuan Zengin Chao, siapa yang membuat senjata ini? Dengan wajah serius, sebagian dibuat oleh kami, namun ini semua disempurnakan oleh Patriark, jawab Mai Chao. Benar dugaanku, mereka pasti memiliki seorang alkemis yang juga ahli senjata. Sang jenderal berbicara pada rombongannya melalui telepati dengan serius. Tuan Zengin Chao, apakah aku boleh membeli ketiga tombak dan pedang ini? Tentu saja boleh, tapi jenderal, kami memiliki aturan bahwa siapapun dia, hanya boleh membeli satu senjata dan ini adalah aturan yang dibuat oleh Patriark. Sang jenderal dan rombongan saling berpandangan. Jika demikian, apakah aku dan komandanku boleh memilih? Bisa jenderal. Baiklah, jika demikian apakah Tuan Zengin Chao bisa menyebutkan harganya? Jenderal, untuk pedang dan tombak aku kurangi setengah harga dari harga dasarnya 60 juta kristal jiwa abadi menjadi 30 juta, dan sebagai harga persahabatan, aku kurangi lagi 10 juta, jadi jenderal dan komandan cukup membayar 20 juta saja, bagaimana? Ucap Mai Chao dengan senyumnya yang ramah. Terima kasih, Tuan. Aku Wang Zunkui akan mengingat hal baik ini. Sambil memberikan cincin penyimpanan yang berisi 20 juta kristal jiwa abadi, lalu diikuti oleh keempat sosok lainnya. Silakan, Jenderal Wang Zunkui, pilih, sambil membiarkan pedang dan tombak itu mengambang di hadapannya. Aku adalah pengguna tombak, ucapnya lalu meraih tombak emas kebiruan dan menyimpannya, lalu diikuti oleh komandan pasukan. Tuan Zengin Yulin Sa, jika kami boleh tahu, kemana tujuan Anda selanjutnya? Tanya Wang Zunkui dengan serius. Jenderal, tujuan kami adalah kota bunga semi selatan. Jika tidak ada kendala, kami akan membangun rumah lelang pertama kami di wilayah selatan di kota itu, jawab Yulin Sa. Wang Zunkui menganggukkan kepalanya. Jika demikian, apakah kami boleh tahu alasannya? Jenderal, mengenai hal itu hanya Patriark yang tahu,
namun garis besarnya selain tempat itu strategis, kota bunga semi selatan adalah kota yang tenang. Wang Zunque sekali lagi menganggukkan kepalanya, dengan sikapnya yang benar-benar ramah. Jenderal, ini ada sedikit hadiah dari kami, dan ini adalah salah satu barang yang juga kami jual. Yulinsa sambil memberikan kotak giok yang berisi masing-masing 5 butir pil penyembuh dan pil peledak energi. Terima kasih, Tuan Zengin Yulinsa, ucap Wang Zunque dengan hormat sambil menerima kotak giok tersebut dengan hormat, lalu melanjutkan perbincangan santai mereka sambil menikmati arak rumput kristal yang dikeluarkan oleh Mai Chao. Di balik perisai ilusi, Murong Wende dan rombongannya yang sebelumnya begitu khawatir, kini hanya bisa menggelengkan kepalanya, sambil memperhatikan Yulinsa dan rombongannya yang kini bahkan bisa tertawa bersama Wang Zunque dan bawahnya. Bakat saudara Mai Chao dan saudara Yulinsa benar-benar tidak mempermalukan reputasinya, ucap Huyan Lan sambil menatap Yin Gan dengan terkekeh. Maksud saudara? Tanya Murong Sipeng dengan serius. Saudara Murong Sipeng, perlu saudara ketahui, saudara Mai Chao, saudara Mao Bing dan Mao Tang adalah jenderal utama di setiap pasukannya. Menghadapi Jenderal Wang Zunque adalah hal mudah bagi mereka, jawab Yin Gan menjelaskan. Maksud paman? Tanya Murong Zongde dengan serius. Zongde mereka adalah para jenderal utama di wilayah hutan gelap. Selain memiliki kekuatan mereka juga ahli dalam diplomasi, jawab Yin Gan. Jenderal hutan gelap, tanya Murong Zongde semakin penasaran. Zongde hutan gelap adalah wilayah independen yang berada di perbatasan wilayah utara dengan wilayah gerbang es hitam. Wilayah ini adalah wilayah yang sangat tidak bersahabat dengan siapa-siapapun, selain ditakuti oleh orang-orang utara. Wilayah hutan gelap juga ditakuti oleh orang-orang gerbang es hitam. Paman, mengapa bisa demikian? Karena hutan gelap tidak menerima siapapun dan tidak akan membiarkan kekuatan asing hidup di dalamnya, jawab Yin Gan. Lalu apakah mereka tidak takut dengan kekuatan dari wilayah gerbang es hitam? Tanya Murong Sipeng dengan serius, membuat Yin Gan tertawa kecil. Saudara, seharusnya yang takut adalah kekuatan yang ada di wilayah gerbang es hitam, jawab Yin Gan. Paman, mengapa bisa demikian? Tanya Murong Zongde. Karena kedua wilayah masing-masing memiliki sosok abadi yang sangat kuat. Paman benar, lalu bagaimana paman sekalian bisa menjadi pelayan penguasa muda King Ruo? Huyan Lan dan Yin Gan tersenyum santai. Itu karena penguasa muda adalah pemilik hutan gelap. Apa? Paman, bagaimana bisa? Karena penguasa hutan gelap, yang abadi Siong Mao Tian adalah kakek guru penguasa muda, jawab Huyan Lan dengan serius, membuat Murong Wende dan rombongannya langsung ternganga. Latar belakang penguasa muda sangat kompleks. Murong Sipeng menanggapi, benar, namun kami melayani penguasa muda bukan karena latar belakangnya, tetapi karena hatinya. Semua yang dia lakukan berasal dari hatinya, kata-katanya, sikapnya dan kepedulian yang tanpa batas dan pilih kasih, ucap Huyan Lan dengan hormat dan penuh dengan kebanggaan, membuat Murong Wende dan rombongannya terdiam. Tiba-tiba Murong Wende menatap Yin Gan dengan serius. Saudara, ada apa? Tanya Yin Gan dengan heran. Aku baru sadar, apakah saudara berasal dari klan Shen Guoxiyin? Menatap Yin Gan dengan serius. Benar, jawab Yin Gan, membuat Murong Wende dan rombongannya saling berpandangan. Lalu bagaimana saudara bisa menjadi pelayan penguasa muda? Tanya Murong Sipeng. Ceritanya panjang, jawab Yin Gan tersenyum santai. Dengan adanya saudara Yin Gan, itu artinya penguasa muda juga memiliki hubungan dengan klan Shen Guoxiyin, ucap Murong Sipeng dengan serius, membuat Huyan Lan dan Yin Gan terdiam. Namun di dalam hatinya mereka berdua tertawa terbahak-bahak, membuat Murong Wende dan rombongannya begitu heran. Saudara, apakah aku harus mengatakannya? Tanya Huyan Lan berbicara pada Yin Gan melalui telepati. Jika saudara mengatakannya, aku yakin mereka tidak akan percaya, jawab Yin Gan. Saudara, apakah ada yang salah? Tanya Murong Sipeng. Tidak ada, saudara. Pernyataan saudara sebelumnya benar adanya,
karena secara langsung penguasa muda juga memiliki hubungan dengan klan Yin, jawab Huyan Lan menjelaskan. Di tempat lain, Huo Zhaodao terus bergerak menuju kota bunga semi selatan dengan tenang. Di atas punggungnya, ayah, tempat ini semakin indah dan aura emasnya juga semakin kuat, ucapnya dengan penuh semangat. Benar, dan inilah yang membuat wilayah selatan menjadi bahan rebutan, jawab King Ruo menanggapi. Ayah, di kota Dao sebelumnya kami telah mencari informasi mengenai wilayah selatan, tetapi beberapa rumah lelang yang kami kunjungi tidak menyediakan hal itu, sama halnya di kota Jin Haitan sebelumnya. Apakah ayah tahu mengenai hal ini? Jun-er, ini pasti ada hubungannya dengan Istana Loyang, dan mereka pasti melarang hal itu. Lalu di kota Dao apa saja yang kamu dapatkan? Beberapa tanaman herbal untuk membuat pil kecantikan, pil peledak energi dan beberapa senjata tingkat menengah yang sepertinya bisa diperbaiki. Sebelumnya aku ingin mencari bejana tapi tidak ada yang baik. Tenanglah, ayah punya beberapa di tingkat bumi yang bisa kamu gunakan untuk berlatih, ucap King Ruo. Baik ayah, sambil menikmati pemandangan yang memanjakan mata tersebut. Tanpa terasa 2 hari berlalu, menjelang pagi mereka akhirnya memasuki wilayah kerajaan bunga semi selatan. Jun-er, kita telah memasuki wilayah perbatasan kerajaan bunga semi selatan, ucap King Ruo sambil meminta Huo Zhaodao berhenti di puncak gunung kecil yang ada di depan mereka. Baik penguasa, ucapnya sambil bergerak dengan perlahan, lalu mendarat di puncak gunung tersebut. Di puncak gunung kecil itu, King Ruo lalu meminta kilin api ungu itu kembali ke dalam dunia jiwa. Setelah Huo Zhaodao kembali ke dalam dunia jiwa, King Ruo dan King Yongjun lalu beristirahat sejenak di tempat itu. Ayah, apakah kita akan menunggu Paman Huyan Lan dan yang lainnya? King Ruo menggelengkan kepalanya. Bukankah kita akan bertemu di hutan barat kota? Baik, ayah. 15 menit kemudian, King Ruo dan King Yongjun lalu meninggalkan tempat itu, bergerak menuju hutan barat kota bunga semi selatan dengan tenang. Sus, mereka berdua bergerak dengan perlahan. Di tempat lain, Yulinsa dan rombongannya akhirnya bertemu dengan kelompok Huyan Lan, lalu bergerak bersama-sama menuju kota bunga semi selatan. Sepanjang perjalanan, mereka begitu gembira, terlebih lagi saat Yulinsa dan rombongannya berhasil membangun kerjasama dengan Wang Zunkui yang merupakan jenderal perbatasan, anggota utama dari Istana Wang Ying. Ini akan menjadi kabar gembira bagi penguasa muda, ucap Murong Wende. Benar, ucap Yulinsa dengan penuh semangat. Saudara Yingan, ucap Murong Wende dengan ragu. Saudara, bicaralah, ucap Yingan dengan ramah. Saudara, wilayah bunga semi selatan begitu luas, mengapa penguasa tidak memilih salah satu daerah, lalu mendirikan pemukiman yang terpisah dari kota utama, ucap Murong Wende berpendapat. Saudara, memang seperti itulah rencana penguasa, namun hal seperti itu harus dilakukan secara perlahan. Di dalam kota bunga semi selatan, penguasa akan mendirikan rumah lelang yang merupakan tempat sementara, dan merupakan sebagai dasar untuk mendirikan kekuatan. Untuk membangun jaringan dan memudahkan pergerakan, penguasa juga akan membuat jaringan dengan mendirikan rumah lelang di beberapa kota lainnya, dan ini akan menjadi agenda pembicaraan penting kita nanti. Jawab Yingan menanggapi. Lalu bagaimana dengan kediaman utama? Tanya Murong Wangba. Saudara Wangba, penguasa telah menetapkan gunung terlarang selatan. Apakah maksud saudara gunung utama di tengah daratan kematian? Tanya Murong Wangba dengan serius. Benar, dan penguasa juga telah menugaskan saudara Husan dan yang lainnya melakukan penyelidikan di kawasan tersebut, jawab Yingan, membuat Murong Wende dan rombongannya terdiam dengan tubuh bergidik. Saudara, mengapa harus gunung terlarang selatan? Tanya Murong Sipeng. Hanya penguasa yang tahu alasannya, namun tenanglah. Penguasa pasti punya alasan yang kuat, dan kita bisa menanyakannya nanti, jawab Yingan dengan santai. Baik saudara, setelah bergerak sepanjang waktu, mereka akhirnya memasuki wilayah perbatasan kerajaan bunga semi selatan. Memasuki wilayah perbatasan kerajaan bunga semi selatan,
Yulinsa lalu membawa rombongan tersebut singgah di atas puncak gunung kecil yang ada di hadapan mereka. Sus! Pedang biru keemasan yang membawa banyak orang itu lalu mendarat di atas puncak gunung itu dengan perlahan. Saudara Huyanlan, untuk menghindari pengawasan pasukan perbatasan, kita akan bergerak saat malam tiba. Selain itu kita juga akan membagi kelompok, ucap Yulinsa menyampaikan tujuannya. Baiklah, jawab Huyanlan yang juga disetujui oleh semua orang. Di atas puncak gunung kecil yang sebelumnya digunakan oleh King Ruo dan King Yongjun untuk beristirahat tersebut, Yulinsa lalu membagi rombongannya menjadi 3 kelompok. Kelompok pertama dipimpin oleh Mao Bing dan Mao Tang, kelompok kedua dipimpin oleh Huyanlan dan Mai Chao, dan kelompok ketiga dipimpin oleh Yulinsa dan Yin Gan. Kita akan bergerak secara terpisah, ucap Yulinsa. Baik saudara. Lalu beristirahat dan memulihkan diri sebelum melanjutkan perjalanan. Di tempat lain, hutan barat kota bunga semi selatan. Di dalam gua tirai air, Tian Luye, Qiongdu, Mao Huo dan Tian Feng berbincang-bincang santai sambil menikmati minuman mereka. Saudara, menurut perhitungan, itu artinya 2 hari lagi penguasa akan tiba. Namun kita masih belum mendapat kabar dari saudara Mai Xian dan rombongannya, ucap Tian Feng dengan perasaan tidak tenang. Benar, bahkan saudara Hu San juga belum kembali. Qiongdu menanggapi. Lalu saudara, apa yang harus kita lakukan? Tanya Tian Luye sambil menatap Luo Zhao yang sedang berkultivasi. Hais, ini semua gara-gara bajingan ini, jika tidak. Mao Huo menjeda kata-katanya sambil menatap Luo Xidao dan 2 sosok lainnya dengan kemarahan menyala. Saudara, biarkan penguasa membuat perhitungan dengan mereka, ucap Tian Feng mengingatkan, saat Mao Huo hendak menyiksa Luo Xidao yang bahkan sudah tidak bisa bangun tersebut. Baik saudara, pada saat mereka sedang berbincang-bincang, tiba-tiba King Yongjun muncul, menerobos segel perisai air yang dibuat oleh Yu Jieru tersebut dengan panik, hingga membuat Tian Feng menyemburkan minuman dari mulutnya. Tutuan muda, ucap Tian Feng dan rombongannya sambil berlutut dengan hormat. Paman, bangunlah, mengapa paman sekalian terlihat begitu ketakutan? Apakah ada yang salah? Menatap Tian Feng dengan heran. King Yongjun tertawa. Apakah benar ini Anda? Mao Huo menggosok matanya menatap King Yongjun dengan serius. Membuat King Yongjun tertawa kecil. Beberapa bulan tidak bertemu, paman bahkan sudah lupa padaku, ucap King Yongjun sambil menghampiri Luo Zhao yang mematung. Tutuan muda, ucapnya terbata hendak berlutut, namun dengan segera dihentikan oleh King Yongjun. Paman, duduklah, ucapnya dengan hormat dan ramah. Terima kasih tuan muda. Sambil menahan haru, paman tenanglah, ayah pasti menemukan cara, ucapnya menenangkan, walaupun dia sendiri sudah tahu bahwa ayahnya dapat menyembuhkan mata Luo Zhao tersebut. Terima kasih tuan muda, hamba yakin penguasa muda akan menemukan cara. Tuan muda, jika demikian dengan siapa tuan muda datang ke tempat ini? Lalu di mana penguasa? Tanya Tian Luye dengan khawatir. Paman, aku datang bersama ayah. Dan saat ini ayah sedang mengurus pemuda dari klan Luo Trah kedua yang sedang menyusup ke wilayah perbatasan kerajaan, jawabnya dengan santai, membuat Tian Feng dan rombongannya saling berpandangan. Oh tidak, ucap Mao Huo dan Luo Xidao mendesah kecil. Mao Huo mendesah karena takut pada King Ruo. Sedangkan Luo Xidao mendesah karena dirinya yakin pasukan yang datang itu pasti utusan dari ayahnya untuk mencari keberadaannya. Paman, apakah ada yang salah? Tanya King Yongjun dengan heran. Tuan muda, apakah penguasa sudah tahu masalah ini? Sambil mengarahkan pandangannya pada Luo Zhao, King Yongjun menganggukkan kepalanya. Jika ayah tidak tahu, lalu bagaimana bisa aku tiba di tempat ini? Itu artinya penguasa benar-benar telah tahu masalah ini, ucap Luo Zhao pelan. Benar. Sebelumnya ayah merasakan ada yang salah dengan laporan yang disampaikan oleh Paman Hu San sehingga ayah sampai mengirim Paman Longke dan rombongannya untuk menyelidiki masalah ini. Itu artinya penguasa tahu tempat ini berdasarkan laporan dari saudara Longke. Benar Paman. Hais,
Ternyata saudara Longke, ucap Mao Huo dengan wajah kecewa. Sebenarnya Paman Longke berniat tidak melaporkan hal ini, tapi Paman Mai Xian menyadari tindakan kecil paman sekalian yang merahasiakan ini dari ayah itu adalah kesalahan yang disengaja. King Yongjun menjeda kata-katanya, membuat Tian Feng dan rombongannya langsung terdiam dengan wajah pucat pasi. Oh tidak, ucap Kyongdu, yang menyadari tindakan mereka adalah sebuah pengkhianatan. Pada saat King Jun hendak berbicara, tiba-tiba Husan dan rombongannya memasuki gua, menatap King Yongjun yang sedang duduk bersama Luo Zhao dengan tubuh mematung. Tutuan muda, ucap Yu Jieru. Paman, mengapa kalian semua seperti ini? Apakah Paman tidak senang padaku? Dengan wajah sedih, membuat Husan dan rombongannya langsung mengubah sikap mereka. Tuan muda, selamat datang di wilayah selatan, ucapnya sambil berlutut dengan hormat, mencoba tersenyum, walaupun di dalam hatinya mereka hampir menangis. Paman bangunlah, hari ini adalah hari gembira dan aku tidak ingin melihat wajah panik dan sedih itu. Dengan wajah serius, baik, terima kasih, Tuan muda. Sambil berusaha menghilangkan kecanggungannya, Paman semua tidak perlu khawatir. Ayah sudah tahu semuanya, dan ayah juga tidak marah, walaupun sebenarnya ayah merasa sedikit sedih, karena tidak seharusnya Paman merahasiakan hal ini darinya. Baik, Tuan muda, ucap Husan dan rombongannya dengan perasaan haru. Paman, ada kabar gembira, sebentar lagi Paman Zhao akan bisa melihat kembali, ucap King Yongjun mencoba menghangatkan suasana. Maksud Tuan muda, Paman, sebelumnya saat di kawasan api kuno hitam, di kota Heilin, ayah tanpa sengaja mendapat keberuntungan dengan menemukan mutiara mata elang emas, ucapnya menenangkan semua orang. Membuat semua orang langsung diliputi kebahagiaan, bahkan Husan tanpa sadar memeluk King Yongjun dengan tertawa gembira. Pada saat mereka diliputi kebahagiaan tersebut, Mai Xian, Mai Gui, Long Fu, Longke dan Yingyin yang ternyata sudah tiba di kota bunga semi selatan, menatap King Yongjun yang sudah ada di tempat itu dengan gembira. Tuan muda, ucapnya berlutut di hadapan King Yongjun dengan hormat. Paman, bangunlah, ucap King Yongjun dengan gembira. Tuan muda, lalu di mana penguasa? Tanya Mai Xian, membuat Husan dan rombongannya terdiam. Ayah sedang menghajar terah kedua yang hendak memasuki tempat ini, jawab King Yongjun dengan gembira. Jika demikian kami akan membantu penguasa, ucap Longke, namun langsung dihentikan oleh King Yongjun. Paman, ayah meminta kita untuk menunggu di tempat ini, ucapnya dengan serius. Baik Tuan muda, ucap Mai Xian, sambil meminta maaf pada Husan dan rombongannya, lalu menjelaskan tindakan mereka yang melaporkan situasi yang dihadapi oleh Luo Zhao pada King Luo beserta alasannya dengan detail. Seharusnya kami yang meminta maaf dan berterima kasih pada saudara, karena telah membantu dan menyadarkan kami dari kesalahan ini. Kami telah gagal dan lalai, karena menganggap remeh masalah yang justru menghilangkan kepercayaan penguasa, ucap Husan dan rombongannya sambil menangkupkan tangannya dengan hormat. Terima kasih saudara, sebelumnya aku khawatir saudara sekalian akan marah dan menganggap aku adalah orang yang tidak dapat dipercaya, karena telah bertindak di luar kesepakatan kita, ucap Mai Xian menangkupkan tangannya dengan hormat. Justru kami merasa malu, karena terlambat menyadari kesalahan kami, dan kami menghormati saudara yang telah menunjukkan dan mengajarkan arti dari kesetiaan sejati, ucap Yu Jieru ikut berbicara. Pada saat mereka sedang berbincang-bincang, tiba-tiba udara di luar gua tersebut bergetar. Penguasa, tiba-tiba, ucap Longke dengan gembira lalu keluar dari gua, diikuti oleh yang lainnya. Pada saat mereka keluar, mereka dikejutkan dengan pemandangan yang berbeda dari harapan mereka. Di depan air terjun tersebut, berdiri 1000 prajurit jubah emas kota bunga semi selatan yang sedang menyiapkan serangan mantra formasi untuk menghancurkan segel perisai ilusi yang ditempatkan di kawasan itu. Pasukan kerajaan, bagaimana mereka bisa menemukan kita? Tanya Tian Luye dengan heran. Saudara,
Mungkin keberadaan dan pergerakan kita terpantau oleh pasukan pengintai, jawab Yujieru. Apakah ada saudara yang punya solusi? Tanya Jinse, lalu menatap King Yongjun yang menatap prajurit dengan zirah emas tersebut dengan tenang. Paman, ada banyak orang di tempat ini, jika kita pergi begitu saja, ini akan menarik perhatian kekuatan utama kota dan kekuatan lainnya. Kita lakukan pengalihan saja, ucap King Yongjun dengan tenang. Silakan Tuan Muda menjelaskan, ucap Husan dengan hormat. Sebaiknya kita semua kembali dan bersembunyi di dalam gua. Nanti di dalam gua aku akan membuat segel pemisah, dan aku perlu bantuan paman untuk membantu menjaga segel. Lalu yang terpenting adalah membuat pengalihan, siapa di antara paman yang menawan seseorang. Hamba Tuan Muda, jawab Mai Gui dengan cepat. Baik, kita kembali ke dalam gua dulu. Lalu memasuki dalam gua, diikuti oleh Mai Gui dan semua orang. Di dalam gua, King Yongjun lalu membawa semua orang menuju sudut ruang yang tidak terlalu dalam dan melepaskan segel perisai pembatas yang menyerupai dinding gua. Paman Maisian, jaga kekuatan segel ini. Baik Tuan Muda, lalu menjaga segel tersebut dengan tenang. Setelah membuat segel tersebut, King Yongjun lalu meminta Mai Gui mengeluarkan tawanan dari dalam cincin penyimpanannya. Sosok paruh baya dengan wajah yang hampir tidak dikenali, yang merupakan kultivator semi-abadi tingkat 5 muncul di tempat itu. Paman, dia, ucap King Yongjun akrab dengan aura tersebut. Tuan Muda, dia dari trah kedua yang tidak sengaja kami jumpai saat memasuki tempat ini, ucap Mai Gui menjelaskan. Baik. Kebetulan sekali, ucapnya sambil melepaskan segel kabut langit, lalu memberikan pil hijau keemasan pada Mai Gui. Paman, paksa dia menelan pil ini, pada saat dia telah menelannya, lepaskan lilitan rantai yang mengikatnya. Baik Tuan Muda, setelah memberikan pil tersebut pada Mai Gui, King Yongjun lalu berkumpul bersama Husan dan yang lainnya. Tuan Muda, pil apa itu? Tanya Tuhai dengan penasaran, saat King Yongjun bergabung bersama mereka. Paman, itu adalah pil pengubah wujud, sangat bagus untuk menyamar, tapi karena aku telah mencampur pil tersebut dengan rumput api hijau dan bunga talas hitam, ini akan membuat khasiat yang berbeda, jawabnya sambil tersenyum kecil. Tuan Muda, bukankah rumput api hijau digunakan untuk menguatkan racun api? Dan bunga talas hitam itu membuat orang akan menggila, ucap Longke dengan serius. Benar Paman, pil tersebut selain akan mengubah sosoknya, pil itu juga akan mempengaruhi pikirannya dengan ekstrim. Kita akan melihat jadi apa sosok itu, ucapnya dengan penasaran. Pada saat sosok itu mulai menggila, King Yongjun meminta mereka yang melindungi tempat itu melemahkan kekuatan segelnya. Dengan segera, Yujieru dan Liong Hei membuat segel tangan dan melemahkan kekuatan segel perlindungan. Dari arah luar, tiba-tiba terdengar ledakan dahsyat yang menghancurkan kubah perlindungan, bersamaan dengan di dalam gua sosok paruh baya dari trah kedua yang telah mengubah wujudnya menjadi ular hijau yang melepaskan petir. Dengan lidah yang mendesis-desis, sosok ular hijau itu mulai menyerang apa saja yang ada di sekitarnya. Paman lihat, itu adalah salah satu perbedaan teknik transformasi trah pertama dengan trah kedua, ucap King Yongjun. Maksud Tuan Muda? Tanya Husan. Paman, trah pertama didominasi dengan hewan langit, sedangkan trah kedua didominasi oleh hewan bumi. Kami mengerti Tuan Muda, ucap Mai Xian dan rombongannya. Dalam waktu singkat, ular hijau raksasa yang begitu murka tersebut keluar dari gua air dan menyerang pasukan kerajaan yang menyerang kawasan tersebut. Duar, duar. Ledakan dahsyat bergema, mengguncang kawasan tersebut dengan hebat bersamaan dengan raungan murka ular hijau yang terus menyerang dan menjauh dari kejaran pasukan kerajaan. 15 menit kemudian, suasana di tempat itu menjadi tenang kembali, namun di dalam gua, King Yongjun dan rombongannya masih belum keluar dari pembatas segel ilusi yang dibuatnya. 2 menit kemudian, 5 sosok bersenjata lengkap memasuki gua air itu dan melakukan pemeriksaan. Jenderal, sepertinya tidak ada yang tertinggal, ucap komandan pasukan sambil memeriksa tempat itu dengan seksama. Benar,
Itu artinya informasi yang kita terima tidak akurat, jawab sang jenderal menanggapi. Benar, ada informasi yang mengatakan adanya pergerakan yang cukup aktif di tempat ini, ternyata tidak akurat, karena gua tirai air ini hanya ditempati oleh seekor ular hijau yang sedang terluka. Lalu jenderal, apa rencana kita selanjutnya? Karena kawasan ini sudah aman, kita akan kembali ke kota, dan tempatkan sebagian pasukan untuk tetap melakukan pengawasan di kawasan ini dengan seksama. Baik jenderal, ucap sang komandan dengan hormat lalu meninggalkan tempat itu. 5 menit kemudian setelah pasukan itu pergi, Kim Yong Jun lalu membawa Hu Yanlan dan rombongannya keluar dari tempat persembunyiannya. Paman sepertinya sudah aman, ucapnya dengan tenang. Baik Tuan Muda, menatap Kim Yong Jun dengan kagum. Tuan Muda, benar-benar luar biasa, kemampuannya dalam berpikir ketika menghadapi masalah tidak ubahnya seperti penguasa muda, ucap Mai Xian memuji, berbicara pada rombongannya melalui telepati dengan kagum. Benar, ucap Tian Luye dan rombongannya, menatap Kim Yong Jun dengan takjub, membuat Kim Yong Jun merasa heran. Paman, ada apa? Menatap Tian Luye dan rombongannya dengan penasaran. Tuan Muda benar-benar luar biasa, ucap Mai Gui dengan jujur. Maksud Paman, dengan wajah heran. Cara Tuan Muda mengatasi masalah sebelumnya, terlihat seperti penguasa muda, ucap Long Ke, membuat Kim Yong Jun langsung tertawa. Paman, dia adalah ayahku, tentu saja aku belajar darinya. Membuat semua orang yang ada di dalam rumah itu ikut tertawa senang. Lalu, Tuan Muda, apa rencana kita selanjutnya? Tanya Tuhai. Kita akan beristirahat dan menunggu ayah tiba, sambil mempersiapkan tempat ini, jawabnya dengan tenang. Baik Tuan Muda, ucap semua orang dengan hormat. Di tempat lain, 100 km dari gua tirai air tersebut, di dalam segel kubah transparan. Duar, ledakan dahsyat bergema, dengan 10 sosok yang mengenakan jubah putih sederhana. Terlempar ke berbagai arah sambil berusaha melarikan diri dari siksaan King Ruo. Bajingan, siapa kamu sebenarnya? Mencoba menghindari kejaran King Ruo. Siapa aku? Kalian tidak perlu tahu. Kalian para penyusup benar-benar tidak tahu diri. Ucapnya sambil bergerak dan menampar pemuda tersebut. Uye. Teriak para pemuda tersebut kesal tidak berdaya. Jika kalian ingin mati dan bunuh diri, silakan, ucap King Ruo dengan santai membuat para pemuda tersebut semakin kesal, karena mereka juga tidak ingin mati. Bajingan ini benar-benar memiliki kepribadian yang buruk. Memiliki kekuatan hanya untuk menindas yang lemah, benar-benar tidak memiliki harga diri. Menatap King Ruo dengan kesal. Jika tahu lemah itu akan ditindas, lalu mengapa kalian tidak mau menjadi kuat? Bukankah itu salah kalian sendiri? Ucap King Ruo dengan sikapnya yang menjengkelkan membuat para murid tersebut memuntahkan darah segar dari mulutnya. Bunuh saja kami, ucap pemuda lainnya mulai menyerah. Sudah aku katakan sebelumnya jika ingin mati, lakukan sendiri, jika aku yang melakukannya maka aku akan menyiksa kalian dengan sepuasnya. Sambil tertawa santai, sungguh sial. Datang untuk menolong, tetapi diri sendiri tidak tertolong, benar-benar memalukan. Sambil menatap King Ruo dengan penuh kebencian, mencoba mengulur waktu sambil menunggu pihak yang tertarik dengan kekacauan tersebut, sehingga mereka memiliki kesempatan untuk melarikan diri, namun sepanjang waktu mereka di tempat itu tidak ada satupun kekuatan lain yang menghampiri, membuat mereka semakin kesal dan akhirnya menyerah. Aku akan mengingat wajahmu. Jika di kehidupan selanjutnya aku ditakdirkan untuk hidup kembali, maka aku akan mencarimu sampai ke ujung dunia. Aku akan bunuh diri, namun mantra formasi yang telah menyegel tempat itu langsung mengurung pecahan jiwa mereka dan menghancurkannya. Satu persatu para pemuda yang putus asa tersebut melakukan bunuh diri. Ingin hidup di kehidupan lain. Kalian benar-benar bermimpi, ucapnya lalu meninggalkan tempat itu. Pada saat meninggalkan tempat itu, langit benar-benar sudah gelap,
sehingga membuat King Ruo bergerak dengan perlahan agar tidak menarik perhatian pasukan kerajaan yang berjaga di kawasan hutan tersebut. Sus, sosoknya yang menggunakan teknik zirah bulan perak, bergerak di kegelapan malam dengan tenang. Pada saat mendekati gua air yang ditempati oleh King Yongjun dan rombongannya, tiba-tiba King Ruo melihat Hu Yanlan dan Mai Chao yang sedang bergerak memimpin 10 tetua klan Shen Murong mendekati gua tirai air. Sus, King Ruo muncul di sisinya. Penguasa, ucap Hu Yanlan dan rombongan tersebut terkejut. Hu Yanlan, di mana yang lainnya? Tanya King Ruo dengan penasaran. Penguasa, kami telah membagi kelompok, agar tidak menarik perhatian pasukan pengawas, jawab Hu Yanlan menjelaskan. Baik, aku kira sebelumnya telah terjadi masalah dengan kalian, ucap King Ruo yang akhirnya dapat merasa lega. Lalu penguasa sendiri, lalu di mana Tuan Muda? Tanya Mai Chao dengan serius. Sebelumnya aku sedang bermain-main dengan terah kedua yang sedang memasuki hutan ini, sedangkan King Yongjun mungkin sudah berkumpul dengan Luo Zhao dan yang lainnya, jawab King Ruo menjelaskan, sambil terus bergerak dan berbincang-bincang santai. Tidak lama kemudian, setelah terus bergerak dengan santai, mereka akhirnya melihat air terjun yang melepaskan suara gemuruh yang sangat kuat di dalam hutan tersebut. Penguasa, kita telah tiba, ucap Hu Yanlan, sambil mendarat di tanah lapang yang berada di depan air terjun tersebut. Tidak lama kemudian, 3 menit berselang, kelompok lain yang dipimpin oleh Mao Bing dan Mao Tang, juga tiba di tempat itu, lalu disusul oleh kelompoknya Yulin Sa dan Yin Gan. Penguasa muda, ucap semua orang dengan hormat. Baik, yang lainnya sudah menunggu, ucap King Ruo, lalu membawa rombongan tersebut memasuki gua yang berada di balik air terjun tersebut dengan tenang. Sus, mereka bergerak mengikuti King Ruo, yang langsung disambut oleh Hu San dan rombongannya yang berada di dalam gua dengan berlutut. Salam hormat pada penguasa muda, ucap mereka secara bersamaan, lalu bersujud di hadapan King Ruo, dan diikuti oleh Murong Wende dan rombongannya dengan hormat. Hormat kalian aku terima, bangunlah, ucapnya dengan hormat dan penuh dengan kehangatan. Terima kasih penguasa muda, sambil berdiri lalu meminta King Ruo menempati kursi utama yang ternyata telah mereka siapkan. Terima kasih, ucap King Ruo dengan gembira, namun langkahnya tidak bergerak menuju kursi itu, melainkan menghampiri Luo Zhao yang tertunduk, membuat suasana di dalam ruangan itu menjadi hening. Tuh penguasa, ucapnya dengan haru, saat merasakan aura yang dia kenali bergerak mendekatinya. Tenanglah, persiapkan dirimu, ucap King Ruo sambil memegang bahunya. Baik penguasa. Setelah Luo Zhao duduk dengan sempurna, King Ruo lalu membuat segel tangan dan menciptakan mantra formasi emas. Sus, piringan emas yang melepaskan 3 warna berbeda, muncul lalu melingkari tubuh Luo Zhao. Luo Zhao, ucap King Ruo, lalu memasukkan 2 bola kecil yang melepaskan sinar yang sangat terang pada mata Luo Zhao. Ah, Luo Zhao merintih, dengan mengeraskan rahangnya. Bertahanlah, ini memang tidak mudah, ucap King Ruo sambil menjaga mutiara mata elang emas yang melawan tersebut dengan tenang. 15 menit kemudian, tiba-tiba cahaya putih terang yang menyilaukan mata itu meredup dengan perlahan dan mulai bersatu dengan kelopak mata Luo Zhao. Akhirnya, ucap King Ruo mendesah perlahan dengan perasaan lega, sambil menatap semua orang yang tampak tegang. Terima kasih, penguasa, ucap Luo Zhao yang tiba-tiba tersungkur di hadapan King Ruo dengan terisak haru. Bangunlah, apakah kamu sudah bisa melihat? Sambil meraih bahu Luo Zhao dengan lembut. Luo Zhao yang sedang menahan tangisnya tersebut hanya bisa menganggukkan kepala, menatap King Ruo dengan meneteskan air mata, membuat suasana di dalam ruangan itu penuh dengan haru. Bersambung, sampai ketemu di episode selanjutnya, semoga kalian semua selalu terhibur, dan terima kasih.